Oke, kali ini kita bakal bahas cerita yang menarik banget, penuh paradoks, tentang seorang tokoh yang dijuluki begawan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang sosialis didikan Eropa, malah jadi arsitek ekonomi yang gayanya Amerika banget, yang pentingin pertumbuhan di atas segalanya? Ini nih misteri utama yang bakal kita bongkar. Dan tokoh utamanya ya, Sumitro Jojo Hadikusumo. Coba deh lihat, di satu sisi, Sumitro ini kan produk pemikiran sosialis Eropa banget. Tapi, di sisi lain, justru dia yang ngerancang model ekonomi yang, ya ampun, mirip banget sama kapitalisme Amerika. Gimana bisa? Nah, buat ngertiin ini semua, kita harus mundur dulu nih, jauh ke belakang. Pas Indonesia baru aja merdeka. Waktu itu, ada 3 pemikir besar yang lagi panas-panasnya berdebat soal mau dibawa kemana arah ekonomi negara kita. Nah, disinilah kelihatan banget beda pandangannya. Kalau Hatta dan Syafruddin fokus ke koperasi dan pertanian, Sumitro punya ide yang beda total. Dia yakin banget satu-satunya cara biar Indonesia jadi negara kuat itu ya lewat industrialisasi yang ngebut dan negara harus turun tangan langsung. Kenapa dia pesimis sama pertanian? Soalnya menurut dia, pertanian kita itu kecil-kecil dan miskin, nggak akan kuat jadi mesin ekonomi modern. Logikanya Sumitro gini, setelah dijajah ratusan tahun, mana mungkin pengusaha pribumi kita bisa langsung tanding lawan perusahaan asing yang modalnya udah gede? Jelas butuh doping dari pemerintah. Sumitro ini bukan cuma orang yang jago teori loh. Dia langsung coba wujudin idenya itu dengan sebuah program yang, wah, ambisius banget. Namanya Program Benteng. Tujuannya, ya seperti namanya, membangun benteng pengusaha lokal buat nguasain ekonomi. Caranya gampang, pemerintah kasih lisensi impor-ekspor khusus, tapi cuma buat pengusaha pribumi. Harapannya bakal lahir nih kelas pengusaha pribumi baru yang tangguh. Tapi, nyatanya gimana? Program ini gagal total, sampai-sampai terkenal dengan sebutan dalam bahasa Jawa, salah kedaden. Apa yang terjadi? Bukannya jadi pengusaha beneran, banyak yang dapat lisensi ini malah ngejual lagi ke pengusaha asing atau Tionghoa Indonesia yang udah pengalaman. Ya, tujuannya jadi meleset total, malah jadi pasar gelap lisensi, dan ujung-ujungnya kekuatan ekonomi yang nggak pindah tangan. Gagalnya program Benteng, plus hubungan yang mulai renggang sama Presiden Soekarno, bikin Sumitro mikir ulang. Oke, cara pertama nggak berhasil. Dia pun putar haluan. Dari bikin kebijakan langsung, dia beralih ke strategi jangka panjang, pendidikan. Dia sadar, dia butuh pasukan baru. Jadi, dia mendirikan cikal bakal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Misinya jelas, mencetak generasi pemimpin ekonomi baru yang lebih jago dari dia, yang bisa berhasil di mana dia gagal. Dan kuncinya, mereka harus dapat pendidikan terbaik di dunia. Nah, idealnya Sumitro murid-muridnya ini dikirim kemana? Ke London School of Economics. Kenapa? Karena di sanalah pusatnya sosialisme Fabian, aliran yang dia anut. Kelihatannya pas banget kan? Tapi, takdir berkata lain. Semua berubah karena satu hal yang sangat sepele tapi krusial, duit. Cuma ada satu tawaran beasiswa dari Ford Foundation, dan tujuannya bukan ke London, tapi ke University of California, Berkeley, tepat di jantungnya pemikiran kapitalis Amerika. Bayangin, beda banget kan? Dan apa hasilnya? Ya jelas, murid-muridnya yang dikirim ke sana, termasuk orang-orang kayak Wijojo Nitisastro, pulangnya nggak bawa ijazah sosialis. Mereka pulang sebagai teknokrat didikan Amerika, dan dari sini lahir julukan yang legendaris itu, Mafia Berkeley. Begitu masuk era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Mafia Berkeley ini langsung dapat panggung. Dan mereka pun mulai bekerja. Dampaknya, wah, luar biasa besar. Harus diakui, mereka ini berhasil banget. Mereka sukses merancang pertumbuhan PDB yang bikin kagum banyak orang, ekonomi jadi stabil. Bahkan kita bisa sampai swasembada pangan. Itu pencapaian yang nggak main-main loh. Tapi selalu ada tapinya kan? Banyak yang kritik kalau pertumbuhan ini ada harganya. Muncul istilah surplus pangan, bukan surplus kesejahteraan penaram padi. Maksudnya, fokusnya itu bikin harga pangan murah buat para pekerja di kota, tapi petaninya sendiri ya gitu-gitu aja, tetap miskin. Teori trickle down atau efek menetes ke bawah, di mana kekayaan dari atas diharapkan ngalir ke bawah, ternyata di lapangan lebih mirip tetesan yang super lambat. Kekayaan malah numpuk di atas, melahirkan konglomerat-konglomerat raksasa, tapi janji kue pembangunan buat semua ya, nggak pernah benar-benar kesampean.
Oke, setelah lihat semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Jadi, Sumitro ini sebenarnya seorang sosialis yang berkhianat sama ideologinya sendiri, atau gimana? Kalau mau disimpulkan, jawabannya mungkin bukan pengkhianatan, tapi pragmatisme. Tujuan utamanya Sumitro itu nggak pernah berubah. Dia mau Indonesia jadi negara industri yang kuat dan modern. Cuma caranya aja yang berubah. Waktu program Benteng gagal, dia ganti cara lewat pendidikan. Dia beradaptasi sama situasi. Kisah Sumitro ini jadi contoh nyata gimana serangkaian kejadian yang kelihatannya kecil bisa punya dampak raksasa. Coba bayangin, cita-cita sosialisnya menuntut negara turun tangan. Tapi programnya gagal. Jadi dia fokus ke pendidikan. Karena cuma ada satu beasiswa, muridnya malah dikirim ke Amerika, bukan Inggris. Dan murid-murid inilah yang akhirnya menerapkan model ekonomi yang fokus ke pertumbuhan. Hasil akhirnya, ekonomi yang dia ikut bangun, tapi mungkin bukan seperti yang dia bayangkan di awal. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah Sumitro ini seorang jenius pragmatis yang berhasil membangun fondasi bangsa? Atau kisahnya ini justru jadi pelajaran pahit tentang gimana niat baik dan rencana paling matang sekalipun bisa berakhir salah kedaden?